Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas persamaan diferensial yang berbentuk y fxy dx plus x gxy dy. Ya, jadi bentuk PD ini sebetulnya kita bahas sebelum PD eksak atau sesudah PD non homogen harusnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya sisipkan di waktu ini. Nah, sebenarnya PD ini kan mirip-mirip kan sama PD homogen, mirip sama PD homogen ataupun PD eksak. Jadi kalau PD homogen dan PD eksak kan bentuknya mxy dx ditambah nxy dy, ya kan? Nah, kalau yang ini dia y fxy lalu x dikali gxy. Nah, jadi karena ini sebetulnya dibahas sebelum pertemuan PD eksak, jadi penyelesaiannya sangat mudah. Nah, ini metode penyelesaiannya hanya dengan mensubstitusi y itu adalah z per x. Maka ketika y ini kita turunkan, berarti dy sama dengan, nah z per x ini kita turunkan, berarti x dz min z dx per x kuadrat. Ingat ya, turunan z per x atau u per v biasanya. Nah, kalau sudah itu kita substitusikan ke bentuk PD ini. Kita ganti bahwa y itu adalah z per x, ini z per x, ini tadi fungsi ya, Jadi ini z per x, dan nanti di dalam sini kalau ada yang mengandung y, berarti kita ganti z per x. Dan dy kita ganti dengan ini. Nah, setelah disubstitusikan, maka PD ini akan berubah menjadi PD terpisah. Nah, kalau sudah menjadi PD terpisah, berarti mencari solusinya dengan metode PD terpisah, yaitu mengintegralkan masing-masing ruas. Gitu ya, hanya begitu saja. Nah, selanjutnya langsung ke contoh saja. Contohnya ini saya menggunakan masalah nilai awal ya. Karena lama sekali kita tidak menyinggung masalah nilai awal atau solusi khususnya. Biasanya kan kita hanya sampai di solusi umum. Nah, di contoh ini kita menggunakan masalah nilai awal, jadi nanti yang ketemu adalah solusi khusus. Nah, ini ya. Contohnya, carilah solusi dari PD ini y dikali 1 plus xy dx ditambah x dikali 1 min xy dy sama dengan 0 dengan masalah nilai awal y1 sama dengan 1. Nah, kalau y1 sama dengan 1 berarti nilai x-nya itu adalah ini, x-nya berarti 1, y-nya berapa? Y-nya 1. Gitu ya. Nah, jadi x sama dengan 1 dan y sama dengan 1 ini kita substitusikan nanti ketika sudah ketemu solusi umum dari PD ini. Nah, untuk mencari solusi umumnya seperti biasa ya. Untuk mencari solusi umumnya seperti yang ini tadi, kita substitusikan bahwa y itu adalah z per x dan dy adalah ini. Kita substitusikan ke PD ini ya, y-nya adalah z per x, y-nya juga z per x dx, y-nya juga z per x, dy-nya ini ya. Nah, selanjutnya ini bisa dikalikan, berarti tinggal z, ini juga dikalikan, tinggal z. Nah, selanjutnya ini kedua ruas, ini saya hapus ya. Kedua ruas, bentar. Sampai di sini kedua ruas ini
dikalikan dengan X. Ya, ini dikalikan dengan X. Jadi ini yang ruas pertama kita kalikan X, berarti ini habis ya. Ini kita kalikan X menjadi X kuadrat, lalu dengan ini berarti bisa kita coret. Nah, 0 dikalikan dengan X tetap 0. Jadi hasilnya turun ke sini Z. Nah, ini X-nya hilang ya, tinggal 1 min Z, X dz min Z dx. Nah, selanjutnya kita operasikan ke dalam, kita kalikan ke dalam semuanya. Ini bisa kita coret. Ya, Z kuadrat sama Z kuadrat berarti 2Z kuadrat. Udah, terus ini X-nya kita keluarkan. Nah, ini kita jadikan PD terpisah. Jadi 2 per X, ininya ke sini, Z kuadratnya ke sini. Per Z kuadrat Z dz sama dengan 0. Nah, ini adalah PD terpisah. Kalau sudah menjadi PD terpisah, tinggal kita integralkan masing-masing ruasnya. Ya. Nah, ini integral 2 per X itu adalah 2 ln X. 2 ln X itu kan sama dengan ln X kuadrat. Nah, ini sebetulnya ya 1 min Z per Z kuadrat, ini kita pecah dulu. Jadi 1 per Z kuadrat min Z per Z kuadrat. Nah, untuk yang ini pakai yang ini adalah Z pangkat min 2 sebetulnya. Ya kan? Nah, integral dari Z pangkat min 2 berarti 1 per min 1 dikali Z min 1, ya kan? Berarti hasilnya min 1/Z untuk yang ini. Berarti ini min 1/Z. Ini integral ya. Nah, yang ini, integral ini kan sama dengan Z per Z kuadrat, itu kan sama dengan 1/Z kan. Z per Z kuadrat kan sama dengan 1/Z. Nah, integral 1/Z itu kan ln Z. Jadi ini masuk ke sini. Ya. Nah, sebetulnya ini sudah solusi umum. Tapi kita kembalikan karena tadi ada substitusi bahwa Y itu adalah Z per X. Maka Z-nya sama dengan XY, ya kan? Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi ketemu ln X kuadrat min 1 XY min ln XY sama dengan 0. Nah, jadi sampai sini ini adalah solusi umum dari PD ini. Kalaupun sampai sini ternyata ada yang mungkin jawabannya adalah ln X kuadrat per XY min 1 XY sama dengan C, ini juga betul. Atau ada yang jawab ln X per Y min 1 XY sama dengan C, ini juga betul. Ya, ini juga betul. Sama. Nah, karena tadi di soal itu dengan masalah nilai awal MNA Y1 sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 kita substitusikan ke solusi umumnya. Jadi kita substitusikan ke sini, X-nya 1 berarti ln 1 min 1 per 1 ya. Min ln 1 sama dengan C. Ini sebetulnya bisa dicoret, tinggal C adalah min 1. Nah, sampai sini ketemu C sama dengan min 1, maka solusi khususnya, ini saya hapus ya. Jadi solusi khususnya ini, maka solusi khususnya pada PD ini adalah, nah, PD ini solusi umum dengan C-nya kita ganti min 1. Jadi fungsinya masalah nilai awal ini adalah menentukan nilai C. Kalau PD solusi umum berarti dia mengandung C, tapi kalau solusi khusus C-nya sudah nggak ada. Gitu ya. Ini PD dengan bentuk ini. Nggak tahu namanya
saya nggak tahu, di buku juga bilangnya hanya begini saja, saya manut ya. Jadi mungkin sampai ini dulu, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan share di grup ataupun jabari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.